Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang entomologi, mekanisme penularan penyakit diare dan gastroenteritis oleh kecoa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Azam Aman Alfiandi. Saya Nazila Putri. Saya Lila Kairunisa. Saya Susila Safitri. Saya Nabila Elhara. Pengantar, kecoa merupakan serangga yang sering ditemukan di lingkungan kotor seperti dapur, kamar mandi, dan tempat sampah. Serangga ini termasuk vektor mekanik, yaitu hewan pembawa penyakit yang tidak menjadi inang, tetapi dapat menularkan mikroba patogen melalui tubuhnya. Salah satu penyakit yang sering ditularkan oleh kecoa adalah diare dan gastroenteritis akibat bakteri Salmonella sp dan Escherichia coli. Penyebab dan vektor. Vektor: kecoa, Priplaneta americana atau Platella germanica. Penyakit: diare dan gastroenteritis. Agen penyebab: Salmonella sp dan Escherichia coli. Penularan mekanik melalui kaki, antena, tubuh, atau kotoran kecoa. Karakteristik kecoa: cepat berkembang biak dan aktif di malam hari, suka tempat gelap dan kotor. Identifikasi kecoa. Morfologi kecoa: bentuk tubuh pipi oval 2,4 cm, warna coklat gelap hingga hitam, 2 pasang sayap, tidak selalu digunakan untuk terbang. Antena panjang dan sensitif, hidup di tempat gelap, hangat, dan lembab. Habitat dan kebiasaan kecoa: 1. Aktif di malam hari, nokturnal. 2. Sering ditemukan di saluran pembuangan, bawah lemari dapur, tempat sampah, retakan tembok. 3. Memakan, bisa makanan, kertas, lem, kain, bahkan rambut. Kecoa sering berpindah dari tempat kotor ke makanan manusia, menyebabkan kontaminasi. Mekanisme penularan. 1. Kecoa menyentuh kotoran, limbah, atau saluran pembuangan. 2. Patogen menempel pada kaki dan tubuhnya. 3. Kecoa berjalan di atas makanan, piring, dan permukaan dapur. 4. Bakteri berpindah ke manusia melalui makanan atau minuman. Mekanisme ini tidak melibatkan siklus biologis. Kecoa hanya sebagai pembawa atau mekanik. Tentang penyakit, diare, dan gastroenteritis. 1. Pengertian. Diare dan gastroenteritis adalah gangguan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan membuang air besar encer dan sering, disertai mual, muntah, dan nyeri perut. 2. Penyebab. Bakteri Salmonella sp dan Escherichia coli yang terbawa oleh kecoa dari tempat kotor ke makanan manusia. 3. Cara penularan. Melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi kuman dari kaki, antena, atau kotoran kecoa. 4. Gejala. 1. Buang air besar encer berkali-kali. 2. Mual dan muntah. 3. Demam dan lemas. 4. Nyeri atau kerak perut. Dan 5. Kehilangan nafsu makan. Dampak pada kesehatan. Yang pertama, dehidrasi berat, terutama pada anak atau lansia. Yang kedua, ketidakseimbangan elektrolit. Yang ketiga, menurunnya nafsu makan dan berat badan. Yang keempat, infeksi serius tidak diobati. Yang kelima, risiko kematian dalam kasus parah. Penyakit ini juga menimbulkan beban ekonomi dan menurunkan produktivitas. Faktor lingkungan yang mendukung. Faktor lingkungan yang meningkatkan risiko kecoa menyebabkan penyakit. Yang pertama, rumah kotor dan lembab. Yang kedua, sampah menumpuk dan tidak tertutup. Yang ketiga, ventilasi buruk. Yang keempat, dapur tidak higienis. Dan yang kelima, air bersih terbatas. Sanitasi yang buruk tempat ideal untuk kecoa berkembang biak. Peran edukasi dan PHBS. Mengapa edukasi penting? Yang pertama, meningkatkan kesadaran bahaya kecoa. Yang kedua, mendorong kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menutup makanan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Tadi kasih singkat tentang kasus pada tahun 2022 jadi wabah gastroenteritis di sebuah panti asuhan di Jakarta. Hasil investigasi menunjukkan makanan terkontaminasi oleh kecoa yang masuk ke dapur.
20 anak mengalami diare, 3 dirawat di rumah sakit akibat dehidrasi. Pelajaran yang kita dapat, kebersihan dapur dan makanan sangat penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Pengendalian dan pencegahan. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah, dapur, dan tempat makan. Yang kedua, membuang sampah setiap hari dan menutup tempat sampah rapat-rapat. Yang ketiga, menutup celah atau lubang tempat persembunyian kecoa. Dan yang keempat, menggunakan perangkap atau insektisida aman jika diperlukan. Yang kelima, menjaga kebersihan tangan sebelum makan. Dan yang terakhir, cuci tangan sebelum makan. Jadi kesimpulannya adalah kecoa adalah vektor mekanik pembawa patogen penyebab diare dan gastroenteritis. Penyebaran terjadi melalui kontaminasi makanan dan peralatan dapur. Sanitasi yang baik dan edukasi masyarakat adalah kunci pencegahan. PHBS dan kontrol lingkungan wajib diterapkan untuk memutuskan rantai penularan. Daftar pustaka 1. Sulianto 2019 Entomologi Kesehatan Jakarta IGISI. 2. WHO 2021 Water Sanitation and Hygiene Vector-borne Disease Report. 3. Kemenkes Republik Indonesia 2021 Pedoman Pendakian Vektor Rumah Tangga. 4. CDC 2020 Cockroach and Disease Transmission. 5. Studi kasus fiktif untuk edukasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.